Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum Archimedes. Nah, teman-teman, hukum Archimedes berbunyi bahwa sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dirumuskan dengan persamaan Fa sama dengan rho F dikali G dikali Vf. Dengan Fa sama dengan gaya ke atas dan satuannya yaitu Newton, dan rho F sama dengan massa jenis fluida dan satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Dan G sama dengan percepatan gravitasi dan satuannya yaitu meter per second kuadrat. Dan Vf merupakan volume zat cair yang dipindahkan atau benda yang tercelup dan satuannya itu meter kubik. Nah teman-teman, hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Nah, seperti pada gambar, terlihat bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu mengalami gaya ke atas yang dikenal juga dengan gaya apung atau gaya angkat. Nah, gaya ini menyebabkan benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Nah, besar gaya ke atas atau gaya apung ini dapat ditentukan dengan persamaan Fa sama dengan V udara dikurangi dengan V cair. Nah, Fa sama dengan gaya ke atas atau gaya apung atau gaya angkat yang satuannya yaitu Newton. V udara sama dengan berat benda di udara dan satuannya yaitu Newton. V cair sama dengan berat benda dalam zat cair dan satuannya yaitu Newton. Nah teman-teman, berdasarkan hukum Archimedes, ada 3 keadaan yang bisa terjadi pada suatu benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair, yaitu yang pertama, tenggelam. Benda tenggelam ketika ia dimasukkan ke dalam zat cair, syaratnya yaitu jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau rho B lebih besar dari rho F. Nah, benda yang tenggelam akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang nilainya lebih kecil daripada berat benda atau Fa lebih kecil dari V. Yang kedua, melayang. Benda melayang syaratnya yaitu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau rho B sama dengan rho F. Nah, gaya ke atas yang dialami benda juga sama dengan berat benda atau Va sama dengan V. Nah, yang ketiga, mengapung. Benda terapung syaratnya yaitu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau rho B lebih kecil dari rho F. Nah, gaya ke atas yang dialami benda juga sama dengan berat benda atau Va sama dengan V. Nah, yang berikutnya perbedaan mengapung dan melayang. Nah, teman-teman, perbedaan mengapung dan melayang terletak pada volume benda yang tercelup dalam zat cair. Nah, benda mengapung itu hanya sebagian benda yang tercelup dalam zat cair, atau Vf lebih kecil dari Vb. Nah, sedangkan benda melayang itu seluruh benda yang tercelup dalam zat cair, atau Vf sama dengan Vb. Nah, teman-teman, dari persamaan Fa sama dengan B, kita dapat menentukan massa jenis zat benda yang mengapung pada satu jenis zat cair. Nah, dari persamaan Fa sama dengan V, kita dapat menentukan persamaan dari benda yang mengapung pada satu jenis zat cair. Nah, Fa sama dengan V, di mana V sama dengan M kali G. Fa sama dengan M kali Y, dengan M sama dengan rho B dikali Vb. Fa sama dengan rho B dikali Vb dikali G. Dan Fa sama dengan rho F dikali G dikali Vf. Sama dengan rho B dikali Vb dikali G. Di mana di sini kita dapat mencoret G-nya. Sehingga rho B sama dengan rho F dikali Vf per Vb. Nah, dengan rho B sama dengan massa jenis benda dan satuannya itu kilogram per meter kubik. Dan rho F sama dengan massa jenis zat cair dan satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Dan Vf, Vb merupakan volume benda seluruhnya dan satuannya itu meter kubik. Dan Vf merupakan volume benda yang tercelup dalam zat cair dan satuannya yaitu meter kubik. Nah teman-teman, lalu bagaimana kalau benda mengapung pada dua jenis zat cair atau lebih? Nah, kita dapat menentukan massa jenis benda
dengan persamaan Rho B sama dengan Rho 1 dikali V1 ditambah Rho 2 dikali V2 ditambah Rho 3 dikali V3 per VB. Dengan Rho B sama dengan massa jenis benda, dan Rho 1 sama dengan massa jenis zat cair 1, dan Rho 2 sama dengan massa jenis zat cair 2, dan Rho 3 sama dengan massa jenis zat cair 3, dan keempatnya memiliki satuan yang sama, yaitu kilogram per meter kubik. Dan VB sama dengan volume benda seluruhnya, dan V1 merupakan volume benda dalam zat cair 1, dan V2 sama dengan volume benda dalam zat cair 2, dan V3 sama dengan volume benda dalam zat cair 3. Keempatnya memiliki satuan yang sama, yaitu meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Nah, soal yang pertama, sebuah balok yang memiliki volume 10 meter kubik jatuh ke dalam minyak yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Nah, jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, besar gaya ke atas yang dialami balok adalah... Nah, teman-teman, dari soal di atas dapat diketahui bahwa volumenya yaitu 10 meter kubik dan massa jenisnya 800 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanya yaitu besar gaya ke atas. Nah, dari soal di atas kita dapat menggunakan rumus FA sama dengan Rho F dikali G dikali VF, di mana Rho F atau massa jenisnya yaitu 800 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 10 meter kubik. Nah, besar gaya ke atas yang dialami balok adalah 80.000 Newton. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Nah, sebuah benda di udara beratnya 100 Newton dan volume benda adalah 2000 cm3. Nah, massa jenis minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka berat benda itu di dalam minyak adalah... Jadi teman-teman, di soalnya diketahui bahwa V udaranya sama dengan 100 Newton dan volumenya yaitu 2000 cm3. Nah, 2000 cm3 ini kita bawa ke meter, jadinya 0,002 meter kubik. Nah, dan massa jenisnya yaitu 0,8 gram per cm3. Nah, 0,8 gram per cm3 ini kita bawa ke kilogram per meter kubik, jadinya 800 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyanya yaitu V cair. Nah, langkah awalnya kita menggunakan rumus FA sama dengan Rho F dikali G dikali VF. Nah, massa jenisnya yaitu 800 kg dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat dan volumenya yaitu 0,002 meter kubik. Nah, kita kalikan itu dan hasilnya yaitu 16 Newton. Lalu, yang ditanyanya yaitu V cair. Nah, kita menggunakan rumus FA sama dengan V udara dikurangi V cair. Di mana yang diketahui di sini yaitu V udara dan VA-nya. Nah, yang ditanya yaitu V cair, maka V cair sama dengan V udara dikurangi VA. Nah, V cair sama dengan 100 Newton dikurangi 16 Newton, jadinya 84 Newton. Dari soal, V cairnya yaitu 84 Newton.